Of Veda Pratama battling with Hakam Danish. It's Indonesia versus Malaysia, and currently Malaysia have the advantage with Hakam Danish working. Race Film Junior GP di sirkuit Aragon kemarin menyisakan cerita pahit bagi rider muda Indonesia Veda Ega Pratama. Harapan besar yang dibawa justru berujung frustasi mendalam akibat performa mesin Honda yang kembali jadi sorotan. Dari gestur tubuh hingga ekspresi wajah terlihat jelas Veda sedang dalam kondisi tertekan. Beberapa sumber menyebut Veda mengeluhkan kurangnya akselerasi dan daya ledak motor yang membuatnya sulit bersaing saat momen-momen penting di lintasan. Beberapa kali Veda mencoba melakukan overtaking, namun power mesin Honda yang lemah di trek lurus membuatnya kehilangan momentum. Ia bahkan tanpa beberapa kali harus menahan diri, tak mampu menyalip walau sudah berada dalam posisi menyerang. Secara data, Veda tertinggal lebih dari 10 detik dari pemimpin lomba. Sebuah angka yang tak biasa, mengingat bakat dan konsistensinya selama ini. Bahkan di sesi latihan bebas, keluhannya soal mesin sudah mulai terdengar. Apakah ini waktunya Veda mempertimbangkan masa depan di pabrikan lain yang lebih bisa memaksimalkan potensinya? Atau Honda akan segera berbenah sebelum kehilangan salah satu talenta paling menjanjikan Asia Tenggara? Yang jelas, frustasi Veda di Aragon bukan hanya alarm untuk timnya, tapi juga untuk Honda secara keseluruhan. Dari Aragon Spanyol, Veda kembali paddock dengan banyak pertanyaan. Tapi satu hal yang pasti, sang Garuda muda belum menyerah. Ia hanya butuh motor yang bisa mengikuti langkah kakinya yang cepat. Momen Veda ngotot kejar Hakim Danish, tapi mesin Honda bikin gagal total di Aragon. Drama panas mewarnai balapan Fin Junior GP di Aragon. Veda Ega Pratama tampil ngotot berusaha mengejar rival utamanya Hakim Danish. Tapi sayangnya upaya keras Veda justru terganjal oleh satu masalah klasik, mesin Honda yang tak punya daya ledak. Sepanjang race, Veda tampil agresif dan penuh semangat. Beberapa kali ia terlihat memaksa motor Hondanya keluar dari batas performa, mencoba mendekat ke Hakim Danish yang ada di depannya. Tapi setiap kali Veda masuk dalam slipstream dan bersiap menyalip di trek lurus, mesin Honda justru tak mampu memberikan tambahan tenaga yang dibutuhkan. Power delivery-nya datar dan upaya overtaking-nya pun selalu gagal. Tak hanya itu, gaya balap khas Veda yang mengandalkan late braking justru jadi bumerang. Beberapa kali pengereman agresifnya tak bisa didukung dengan stabilitas baring motor, membuat Veda kehilangan momen dan keluar jalur ideal. Selepas race, Veda langsung masuk paddock dan terlihat frustasi berat. Ia bahkan terlihat berbincang serius dan cukup emosional dengan tim mekanik Honda, menunjukkan betapa besarnya tekanan yang ia rasakan. Veda ngotot kejar prestasi, tapi mesin Honda belum juga menjawab ambisinya. Race Aragon menjadi saksi bagaimana seorang rider bertalenta dunia seperti Veda dibuat frustasi oleh tunggangan yang tak bisa mengikuti irama balapnya. Bakatnya tak diragukan, semangatnya tak pernah padam. Tapi jika mesin terus jadi batu sandungan, akankah Veda tetap bertahan bersama Honda? Veda memang ditakdirkan tak berjodoh dengan mesin Honda, tapi mengesankan dengan pabrikan KTM. Sudah banyak yang mulai menyadari mungkin memang bukan takdirnya Veda Ega Pratama bersinar bersama Honda. Meski penuh semangat dan determinasi, performa Veda justru seringkali terhambat oleh keterbatasan mesin. Tapi cerita berbeda terjadi saat ia berada di bawah naungan pabrikan KTM. Di atas motor Honda, Veda berkali-kali tampil agresif, berani menyerang, tapi terbentur pada kenyataan. Motor tidak cukup bertenaga untuk mengimbangi gaya balapnya yang meledak-ledak. Trek lurus jadi neraka dan momen overtake sering gagal total. Bandingkan dengan penampilan Veda saat membela KTM di ajang Red Bull Rockies Cup. Di sana ia tampil lepas, berani mengambil resiko, dan gaya balap khasnya yang liar malah makin hidup. Mesin KTM seolah jadi kepanjangan tangan Veda, bukan hambatan. Statistik tak bisa bohong. Bersama KTM, Veda mampu bersaing di barisan depan dan beberapa kali menembus podium. Sedangkan bersama Honda, hasil terbaiknya lebih sering terhalang oleh limitasi mesin ketimbang skill.
Di KTM, Veda tampak lebih lepas. Ia bisa mengekspresikan gaya balapnya tanpa banyak alasan, sebuah chemistry yang tak dimiliki saat berada di bawah Honda. Veda memang pembalap berbakat luar biasa, tapi bahkan talenta sehebat apapun tetap butuh motor yang sesuai. Mungkin inilah saatnya untuk mengakui Veda dan Honda bukanlah pasangan yang serasi, dan KTM mungkin di sanalah tempat di mana potensi sejati Veda bisa menyala. Karir masih panjang, tapi satu hal yang jelas, jika ingin melihat Veda tampil maksimal, berilah dia motor yang bisa mengimbangi liarnya ambisi dan kecepatannya. Belum pernah podium di Film Junior GP, Veda Ega Pratama cuma selalu di tengah klasemen. Nama Veda Ega Pratama tak pernah lepas dari sorotan sebagai pembalap muda potensial Indonesia. Namun meski digadang-gadang sebagai calon juara masa depan, Veda belum pernah sekalipun mencicipi podium di ajang Film Junior GP bersama pabrikan Honda. Di atas kertas, Veda punya semua modal, kecepatan, strategi, dan keberanian. Tapi di lintasan, mesin Honda yang kurang kompetitif justru menjadi penghambat, terutama dalam duel head-to-head atau saat momen krusial di lap-lap akhir. Musim ini dari sekian seri yang telah dijalani, Veda belum sekalipun finish di posisi 3 besar. Hasil terbaiknya masih berada di posisi tengah, bahkan kerap kali harus puas di luar 10 besar karena keterbatasan performa motor. Potensi Veda sangat besar, tapi mesin Honda yang dia pakai di Film Junior GP tak memberikan cukup daya ledak. Ini bukan soal skill lagi, tapi lebih pada keterbatasan teknis yang membuat Veda tak bisa bersaing maksimal. Yang menarik saat membela tim dengan motor KTM di ajang lain seperti Red Bull Rookies Cup, Veda justru tampil lebih agresif dan mampu bersaing dengan para pembalap Eropa. Sebuah bukti bahwa masalahnya bukan pada pembalap, tapi pada tunggangan. Frustasi Veda pun mulai terlihat di beberapa race terakhir. Ia kerap terlihat berdiskusi panjang dengan mekanik, mencari cara agar performa motornya bisa lebih kompetitif. Hingga saat ini, mimpi Veda untuk berdiri di podium Film Junior GP masih tertahan. Pertanyaannya gini, akankah Honda mampu memberi Veda motor yang layak, atau justru ini sinyal bahwa Veda harus mulai melirik pabrikan lain demi karir yang lebih cemerlang? Bakat sudah ada, mental juara sudah terbentuk, yang kurang hanya satu, motor yang bisa mengantarkannya ke puncak. Jadi menurut kalian gimana nih dengan race Veda kemarin di sirkuit Aragon, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.